Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memasang target 2,5 tahun untuk menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Untuk mencapai target itu, Ahok pun akan fokus pada sejumlah hal, diantaranya penataan parit dan aliran sungai. Ahok menyampaikan ambisinya untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta saat menghadiri perayaan Imlek di Jakarta Utara. Menurut Ahok, pemerintah DKI Jakarta akan memulai dengan menata wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur. Penataan itu melibatkan pembebasan lahan di bantaran Kali Ciliwung yang akan diteruskan di wilayah Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Khusus untuk wilayah Jakarta Utara, Ahok mencontohkan jika keberadaan danau seluas 2,5 hektar di Kelapa Gading dirasa kurang memadai. Untuk itu, Ahok berencana memperluas daerah resapan air dan memperketat izin pembangunan khususnya di Jakarta Utara. Kampung Pulo bebas dari banjir. Senin saya akan rapat lagi supaya bebas banjir. Kelapa Gading mudah-mudahan bisa kalau pengembang mau kerjasama. Memasuki musim hujan, Ibu Kota Jakarta kembali siaga banjir. Meski memiliki banyak kendala, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama optimistis penanganan musibah banjir akan lebih maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jelang musim penghujan yang berpotensi menyebabkan banjir di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku sudah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi seperti pengerukan dan normalisasi sungai serta waduk. Namun Pemprov DKI juga memiliki sejumlah kendala, antara lain penggunaan alat berat yang kurang efektif. Ahok juga menyayangkan genangan air di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Pasalnya banyak rumah yang berada di bantaran sungai. Jalan terus, cuma alat berat kita memang kurang efektif kerjanya. Nah, kita mau penggantian pejabat lagi Jumat ini. Sungai berapa, Pak? Sungai lain masih relatif oke. Kalau BKT mungkin nggak sih, Pak, dikurangi, Pak? Bisa, BKT masih dalam. Justru kan harusnya misalnya kayak Kampung Melayu. Kalau mau bebasin banjir akibat hujan di Kampung Melayu, kamu harus bikin sodetan kayak yang dilakukan di Bidara Cina itu, langsung ke kanal banjir timur. Kalau kamu dorong itu kanal banjir timur, bisa beres gitu. Ya mereka lagi perbaiki sekarang. Itu swasta. Mereka lakuin sendiri. Kita akan bantu dia air dari Angke, dia bisa tarik sumber air. Persoalan utama banjir yang harus dipecahkan Pemprov DKI adalah siklus yang semakin sering serta daerah genangan yang semakin luas dan lama. Pemerintah harus segera mengimplementasikan rencana induk penataan sungai di Jakarta, mulai dari normalisasi sampai pemindahan penduduk dari bantaran sungai. Selain itu, kawasan terbuka hijau, situ, dan waduk-waduk harus difungsikan kembali sekaligus mengintegrasikan sistem drainase. Dan yang tak kalah penting, mengubah pola pikir seluruh pemangku kepentingan dengan merumuskan dan mempraktikkan sikap hidup yang bersahabat dengan alam. Dari Jakarta, Teddy Suteja memberitakan. Pemirsa, baru diguyur hujan beberapa jam saja sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Padahal setahun lalu Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sesumbar Jakarta tidak akan kebanjiran lagi. Diguyur hujan beberapa jam saja, sejumlah kawasan di ibu kota terendam banjir, seperti yang terjadi di Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Puluhan rumah terendam banjir akibat luapan Waduk Rawa Babon. Selain merendam permukiman warga, air juga merendam belasan kendaraan milik warga. Meluapnya air waduk disebabkan longsor yang menutup saluran pintu air Waduk Rawa Babon menuju saluran air, yang berimbas masuknya air ke permukiman warga. Warga yang rumahnya sudah terendam banjir setinggi 1 meter terpaksa harus bertahan di rumah mereka masing-masing lantaran belum adanya tempat pengungsian. Tergantung itu sih pintu airnya, Bang. Tergantung, kadang kalau katanya sekarang lagi ada galian katanya. Oh gitu. Ya, kadang biasanya kalau banjir 2 hari kalau langsung dibuka itu pintu airnya langsung nggak lama sih, paling sehari doang. Cuaca buruk seperti ini sebelumnya sudah diperingatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa ibu kota masih sering menjadi langganan banjir karena intensitas hujan akan mengalami peningkatan hingga akhir tahun ini. Bagaimana dengan Ahok? Tahun lalu, Ahok pernah sesumbar bahwa Jakarta tidak akan terendam banjir sekalipun diguyur hujan lebat. Bahkan ia sempat menantang kalau bisa hujan silahkan turun 2 hingga 3 jam sekali. Ahok yakin banjir tidak akan melanda Jakarta. Saya kira banjir juga nggak akan lama kalau dia hujan berturut-turut 3 hari pun. Begitu dia berhenti, kita jamin sehari surut. Kecuali pompanya disabotase. Saya harap berapa hari ini hujan lebat lagi nih.
Bila perlu hujan lebat yang ya 1 jam 2 jam kita tes lagi, ya. Namun faktanya, diguyur hujan beberapa jam saja, Jakarta sudah terendam banjir. Bahkan banjir kini meluas hingga pinggiran ibu kota. Sabtu 27 Agustus 2016, sebagian besar kawasan Kemang dilanda banjir dan mengakibatkan kerugian material miliaran rupiah. Banyak kendaraan warga yang terjebak banjir dan terlambat dievakuasi. Kapan Jakarta bebas banjir? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Hujan yang terus-menerus sejak dini hari juga mengakibatkan kantor Gubernur DKI Jakarta terendam banjir. Para pegawai Balai Kota Jakarta pagi tadi mengawali aktivitas dengan membersihkan sisa genangan air. Hujan yang turun sejak Minggu malam mengakibatkan genangan air setinggi 30 cm merendam Balai Kota. Gedung yang tergenang air merupakan gedung Blok E yang merupakan bagian humas. Terhitung sejak tahun 2010 hingga 2015, Balai Kota pernah terendam banjir sebanyak 3 kali. Saat ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih berada di kantornya untuk memantau bagaimana situasi banjir yang terjadi di ibu kota sepanjang hari ini. Saudara, kami juga sempat mewawancarai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dengan banjir yang menggenangi hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta, dan berikut petikan pernyataannya. Makanya saya bilang ini soal pengaturan air yang salah. Saya dari semalam jam 2, saya udah curiga atau enggak. Begitu hujan besar jam 2, saya lihat CCTV Istiqlal mati, saya udah curiga. Kerendam nih, pasti istana sama ini pasti kerendam. Saya nggak tahu ini sabotase, sengaja atau apa, saya nggak berani menduga. Tapi saya suuzon. Kamu hitungnya logika, sekarang fluid semua saluran begitu baik. Manggarai begitu rendah, kita buka terus. Istiqlal kita buka, mana mungkin banjir. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Yayat Supriyatna, pengamat tata ruang, yang masih bersama kami di Breaking News. Terima kasih Pak Yayat. Tadi pernyataan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang memandang bahwa sebenarnya saluran air di DKI Jakarta ini baik-baik saja. Tapi menurut perbincangan kita tadi, ada masalah sebenarnya. Iya, kalau kita lihat sekarang ini ya, kenapa fenomena itu semua mengumpul di badan jalannya. Ini ada menunjukkan bahwa sekarang posisi badan jalan di Jakarta itu lebih rendah dibandingkan sistem permukaan pemukiman yang ada. Jadi ada kecenderungan menurut gambaran saya sekarang ini, ada kecenderungan warga di Jakarta atau pembangunan-pembangunan baru, khususnya di daerah-daerah ekonomi itu lebih meninggikan tinggi bangunan di atas pil banjirnya. Jadi ketika terjadi curah hujan yang tinggi, itu air di badan jalan itu lebih cepat sekali. Nah, akibatnya bangunan aman banjir, bangunan aman banjir tapi tergenang ya kan. Yang kedua, kita sistem lihat kapasitas drenasinya tadi. Memang Pak Gubernur tadi mengatakan bahwa saluran utama sudah dibenahi, sudah diperbaiki. Tapi bagaimana dengan saluran penghubungnya? Nah, apakah saluran penghubung ini terpelihara dengan baik? Ada yang rusak, ada yang ditutup, atau ada yang apa? Sehingga sistem saluran tersiernya yang ada di sistem lingkungan permukiman itu nyambung tidak? Jadi kalau misalnya di lingkungan ini tidak nyambung, dia akan terus saja bertahan di sini. Jadi yang harus dipetakan di mana sistemnya itu sehingga ada saluran induk tidak mampu menampung. Kalau dikatakan loh Istiqlal aman, di sini aman, tinggi permukaannya tidak begitu tinggi. Mengapa genangan di sini begitu banyak? Itu kan harus dilihat. Ada apa yang dengan sistem jaringan pelayanan, sistem jaringan drenasi yang ada di sini? Apakah ada yang mengalami penurunan, ada yang rusak? Nah, jadi saya mengatakan ada baiknya diaudit kembali dengan memetakan berkonsentrasi pada 49 wilayah genangan yang sekarang menjadi sorotan. Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok marah saat rapat penanganan pasca banjir berlangsung di Balai Kota Jumat pagi tadi. Kemarahan Ahok terkait dengan Jakarta yang masih banjir. Kita prinsip baik bahasa kampung saya, yang bodoh nurut, yang pintar ngajar. Jadi orang jangan bodoh kagak mau nurut, pintar gak mau ngajar. Jadi kalau saya pandang saya gubernur hari ini. Kalau saya bodoh, ajarin saya. Capek udah puluhan tahun Jakarta banjir, ngarang aja. Itulah salah satu ungkapan kekesalan Ahok saat rapat penanganan pasca banjir digelar Jumat pagi. Menurut Ahok, meluapnya Kali Cipinang dan jebolnya Tanggul Jati Asih karena adanya keterlambatan pembukaan pintu air Manggarai dan pengaktifan pompa air yang akhirnya menyebabkan sejumlah wilayah di Jakarta Timur terendam banjir hingga 60 cm.
Tidak hanya itu, terendamnya kawasan Pademangan juga membuat Ahok murka. Pasalnya, Wali Kota Jakarta Utara beralasan pompa air dimatikan karena air laut sudah masuk di wilayah Jakarta Utara. Bagaimana bisa teori Pak Wali Kota mengatakan air laut masuk ke dalam? Saya tanya sama Pak Daryo, berdiri jembatan kan? Air laut pernah masuk jembatan ini nggak? Oh nggak pernah, masih jauh Pak. Nah kalau masih jauh, pertanyaan saya, kenapa pompa Ancol tidak jalan? Logika saya Ancol harus jalan mati-matian ini. Logika saya harus jalan mati-matian, bukan dimatiin. Cocok nggak jadi bukan badan penanggulangan bencana tuh? Lebih cocok itu nggak? Badan penginformasi bencana lebih cocok. Ahok juga mengkritik kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena dinilai tidak terlihat bekerja saat banjir menghampiri Jakarta. Ahok juga mempermasalahkan BPBD yang hanya memberikan informasi titik banjir tanpa memberikan informasi titik banjir yang sudah surut. Dalam rapat yang dihadiri suku dinas Tata Air Jakarta Timur, Wali Kota Jakarta Utara dan BPBD ini, Ahok meminta setiap unsur pimpinan wilayah mengontrol dengan tepat waktu pembukaan dan penutupan pintu air, memaksimalkan fungsi pompa air, dan memperbaiki desain jembatan untuk mengatasi banjir Jakarta. Kita Miningrum, Jakarta. Ahok meminta maaf atas kerugian ekonomi yang terjadi akibat banjir Jakarta. Untuk antisipasi, rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membangun tanggul sepanjang 50 km di utara Jakarta. Banjir yang merendam Jakarta sejak Senin telah menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan karena terhambatnya aktivitas warga. Atas kejadian ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyampaikan permintaan maafnya. Nah, Jakarta 1 jam, setengah jam pun, 1 menit pun nggak boleh tergenang lagi, karena akan memacetkan ekonomi. Nah, kita mohon maaf pada pelaku usaha sama masyarakat, ini ada kerugian ekonomi terjadi.